Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reynaldi Muhammad Gunawan dengan NPM 1951030338 dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang hadis-hadis ekonomi. Berikut hadis-hadisnya. Yang pertama ada hadis tentang muamalah syariah. Hadisnya itu rawa Muslim Ainuman Bashirin qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa nu'man bisbahihi iza azunu innal hala bayyinu wa innal haram bayyinu wa bainahum mustahabitun la muhunna kashiron minan nas faman ittaqa subhati stabro lidihi wa irdihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fil harami karo iyar ahau lahima yusiku anyar ta'afi wa haina ikulli jasad akulu wa iza fasaddal jasadu kulu ala wahiyal qalbu. Artinya Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Al-Nu'man sambil mengisyaratkan dua telunjuknya ke telinganya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang haram itu jelas haram dan yang halal itu jelas halal. Tapi ada yang samar-samar antara halal ataupun haram. Dan perkara ini disebut syubhat. Dan di dalam hadis ini kita dianjurkan sebaiknya untuk menghindari syubhat ini. Karena jika tidak, bisa jadi kita akan terjerumus kepada yang haram. Karena jika sesuatu yang haram telah memasuki tubuh kita, maka haramlah tubuh kita ini. Selanjutnya yaitu hadis tentang riba. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tanibus sabal mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma huma qala sir qabilah wasiru waqad lunafsi hati haram alaihu bil haq wa aqlu riba wa aqlu mal yatim wa tamaniyau mazah wa qazaful musana fi mulminati khafiyah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh wanita solehah yang suci berbuat zina. Dalam hadis ini dijelaskan betapa besarnya dosa riba. Riba termasuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan dan bahkan bisa dibilang dosa yang sangat amat besar. Karena disejajarkan dengan dosa syirik kepada Allah. Nabi SAW memperingati kita untuk tidak memakan riba karena dosanya yang amat begitu besar. Selanjutnya hadis tentang jual beli. Hadatsana Sulaiman bin Harb hadasan Syu'bah an Qatadah an Solihin Abi Kholi an Abidillah bin Haris rafa'ahu ila Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bayi'an bihiyar malam yatafarok au qolah hatta yatafarok fa'in sodako wa baina burik lahuma fi bainahim wa in katama wa kazzaba muhiqah barakah baihim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah, dari Solih Abu Al-Halil, dari Abdullah bin Al-Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan hiyar atau pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau, hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dengannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Dalam hadis ini ada beberapa makna yang disampaikan. Yang pertama, bahwa penjual dan pembeli memiliki kesempatan hiyar, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Lalu yang kedua, pentingnya kejujuran dan terus terang saat jual beli agar transaksi tersebut diberkahi oleh Allah. Ketiga, keberkahan jual beli akan dihapuskan jika penjual atau pembeli menutupi aib dalam perdagangan tersebut. Lalu yang keempat, ada hadis tentang syirkah dan musyarakah. Hadatsana Muhammad bin Sulaiman misisi hadatsana Muhammad bin Azib Rikan an Nabi Hayyan tasmi an abihi an Abi Hurairah rafa'ah qalla innallah yaqulu inna salis syurikan malam yaqluhun sa'du huma sahibah faizah qaha kharajtum bainihim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisihi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Azib Rikan dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia merafakkannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Dalam hadis ini, syirkah musyarakah itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada yang berkhianat di antara keduanya. Jika terjadi pengkhianatan, tidak ada berkah di dalamnya karena Allah keluar dari transaksi tersebut. Lalu yang kelima, yaitu ada hadis tentang ran atau gadai. Hadatsana Abu Nuaim hadatsana Zakaria an Amir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana yaqulu roh nuyur kabu binafaqoti wa yusara bulaban dari izakan marhum. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita boleh memakai barang yang digadaikan ke kita untuk kemanfaatan diri kita sendiri sebelum si peminjam atau yang menggadaikan mengembalikannya.
apabila yang menggadaikan, mengembalikan utangnya, kita yang memberi utang wajib mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang utuh. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang hadis-hadis ekonomi yang telah dijabarkan sebelumnya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun dalam membacakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.